Sungguh kita patut bersyukur kepada Tuhan yang mengirim hamba-Nya, ya, boleh menjadi saluran berkat bagi kita pada sore hari ini. Nah, kita juga berbahagia boleh mendengarkan puji-pujian yang begitu luar biasa memberkati setiap kita. Ya, terima kasih untuk Pak Pendeta Michael untuk menjadi salam berkat bagi kami. Ya, ini sebuah kebahagiaan bagi setiap kita juga. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Bapa. Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Menjadi Tuhan dan penebus kami. Bapa, kami bersyukur ketika panggilan yang daripada Engkau bagi setiap kami menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan Engkau, yang berkenan di hadapan Engkau, yang menyenangkan hati Engkau. Pimpin berkati juga Bapa pada saat ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Kami butuh Allah Roh Kudus menolong kami, mencelikkan mata rohani kami, sehingga kami boleh mengerti seperti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan berkati. Kami berdoa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pada sore hari ini kita akan merenungkan tema yang sama, harga dan upah mengikut Tuhan. Tadi pagi kita sudah membahas harga dan upah mengikut Kristus di dalam perjanjian baru. Dan sore hari ini kita akan melihat dari sudut pandang perjanjian lama. Sehingga hari ini kita boleh dibekali dan diberkati. Dari kebenaran firman Tuhan perjanjian baru, harga dan upah mengikut Kristus. Dan perjanjian lama, harga dan upah mengikut Tuhan. Sehingga apa yang kita pelajari ini sungguh-sungguh akan menjadi berkat rohani kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, ketika saya dipanggil menjadi hamba Tuhan, ini bukan perkara yang mudah. Saya berasal dari keluarga yang dalam tanda petik kurang begitu berada. Sewaktu saya kuliah, saya harus sambil bekerja, mengajar anak les, kemudian mengajar juga komputer di sebuah lembaga komputer, kemudian jalan kaki dari Kampung Keling ke STIE Harapan. Ya, manajemen saya, sarjana ekonomi saya itu di Harapan. Dan itu saya lalui sampai selesai 4 tahun kuliah saya di Harapan. Saya baru merintis merintis usaha saya, yaitu usaha komputer. Dalam waktu yang singkat, waktu itu usaha komputer laris manis. Tidak seperti sekarang ini sudah menjamur di mana-mana. Ada berbagai perusahaan-perusahaan besar saya kontrak servis. Coca-Cola, ya, itu Hotel Tiara, STI Harapan, ya, beberapa perusahaan-perusahaan besar saya kontrak servis. Sehingga dalam waktu singkat sesungguhnya saya sudah punya mobil sendiri. Sekalipun tidak mobil yang mewah. Tetapi bagi saya itu sudah sangat saya patut syukuri. Berbagai pos PI yang membutuhkan dukungan dana saya bisa mendukung, mensponsori untuk membeli hadiah untuk hari ibu, kemudian kebutuhan-kebutuhan apapun di pos PI saya bisa mengumpulkan, mensumbang dana atau mempersembahkan dana yang ada. Namun di dalam masa-masa yang demikian itulah saya dipanggil Tuhan untuk pergi sekolah teologi. Untuk menjadi hamba Tuhan. Seorang famili dekat saya mengatakan, kamu bodoh sekali. Pergi sekolah teologi, menjadi hamba Tuhan. Yang mengatakan ini adalah famili dekat yang belum percaya pada Tuhan. Tetapi ketika saya menjual usaha saya ini, saya pergi sekolah teologi. Ada harga yang harus saya bayar. Pergi sekolah teologi juga tidak mudah. Waktu itu kerusuhan tahun 1998.
Ketika berada di sana ada kakak kelas di dalam studi teologi juga mengadakan pelonco. Dan saya berpikir kenapa sekolah teologi juga ada pakai pelonco-peloncoan. Dan bukan hanya itu. Di dalam masa-masa proses menjadi hamba Tuhan, saya waktu itu kan sudah punya usaha sendiri. Tapi di sekolah teologi harus cuci WC. Habis makan harus cuci piring. Bapak, Ibu, Saudara, dalam perjalanan menjadi hamba Tuhan ada proses-proses. Dari masuk sekolah teologi sampai selesai sekolah teologi, bahkan di sepanjang pelayanan, ada begitu banyak gelombang kehidupan dan pelayanan yang harus saya hadapi. Tetapi saya bersyukur. Hari ini saya sudah menunaikan panggilan Tuhan. Pergi sekolah teologi sampai sekarang lebih kurang 25 tahun. Dan saya bersyukur untuk panggilan daripada Tuhan. Yang jelas itulah yang membuat saya bisa bertahan melayani sampai sekarang. Dan ketika saya melihat ke belakang, ketika melihat begitu banyaknya badai kehidupan dan gelombang pelayanan yang harus saya jumpai, dalam hati saya berpikir, mengapa ya saya bisa melewati masa-masa sulit itu? Kalau saya berpikir secara manusia, mengapa saya harus melewati kesulitan ini? Bukankah saya dulu kalau menjadi seorang pengusaha, sesuatu yang indah, apapun yang saya butuhkan saya bisa melakukan. Kalaupun pelayanan butuh dukungan saya bisa memberikannya. Bapak, Ibu, Saudara, dalam menjalani kehidupan kerohanian kita, hidup di dalam Tuhan, memenuhi panggilan daripada Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Oleh sebab itu di dalam renungan kita pada sore hari ini, saya akan mengajak kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab di dalam perjanjian lama. Bagaimana mereka memenuhi panggilan daripada Tuhan, ada harga yang harus mereka bayar. Tetapi sebuah penghiburan dan kekuatan bagi kita. Ada upah yang Tuhan juga persiapkan bagi setiap kita anak-anaknya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di dalam renungan kita pada sore hari ini ada 3 kebenaran yang akan kita sama-sama pelajari. Kebenaran yang pertama kita akan belajar dari Bapak Abraham. Harga ketaatan yang menuntut pengorbanan. Kemudian yang kedua kita akan belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego dari kitab Daniel tentang harga memilih kebenaran di tengah-tengah tekanan politik yang ada waktu itu. Dan kemudian kita akan belajar dari tokoh Alkitab bernama Ayub tentang upah kemuliaan di balik penderitaan. Dan saya rindu melalui 3 kebenaran firman Tuhan ini, setiap kita yang hadir pada sore hari ini diberkati secara rohani, dihibur dan dikuatkan untuk tetap hidup di dalam kehidupan kerohanian kita dan tetap setia melayani Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita membuka Alkitab kita, Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Kita akan melihat poin yang pertama, harga ketaatan yang menuntut pengorbanan. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3 demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat ketiga, keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membayangkan kita yang memiliki seorang anak yang sangat kita sayangi, anak satu-satunya yang lahir setelah puluhan tahun menunggu. Ketika kita sudah memperolehnya, suatu hari Tuhan berkata, ambillah anakmu yang kau kasihi, persembahkanlah dia sebagai kurban. Dan itulah yang dialami oleh Bapak Abraham. Harga yang harus dibayar Abraham adalah sebuah pilihan yang berat luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mari kita bayangkan bagaimana Bapak Abraham bertahun-tahun ingin punya anak. Dan setelah punya anak, Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Bukankah ini sebuah pilihan yang sangat berat? Dia harus memilih antara kasihnya kepada Allah dan ketaatannya kepada Tuhan. Tapi sungguh indah firman Tuhan memberitahu kepada kita. Abraham bangun pagi-pagi. Ini sesuatu hal yang patut kita catat. Firman Tuhan memberitahu kepada kita dengan sangat jelas sekali bahwa bangun pagi-pagi. Kata pagi-pagi di sana artinya apa? Abraham tidak menunda. Dia pergi ke tempat di mana Tuhan menunjukkan. Dia membayar harga dengan kesediaan dia untuk melepaskan apa yang paling berharga di dalam kehidupan dia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di sini kita belajar. Mengikut Tuhan seringkali meminta kita untuk mengorbankan apa yang paling kita sayangi. Tadi di dalam kesaksian saya sudah mengatakan, saya dilahirkan dari keluarga yang kurang berada. Tetapi dalam kondisi keadaan di mana saya sudah sedikit mapan, Tuhan memanggil saya. Sehingga saya meninggalkan usaha saya. Saya pergi sekolah teologi, menghadapi berbagai tantangan, kesulitan di dalam pelayanan sampai sekarang ini. Itu artinya apa? Tuhan yang memampukan saya. Satu prinsip di dalam kehidupan kerohanian saya adalah Tuhan yang memanggil adalah setia. Tuhan juga yang akan memampukan saya sampai akhirnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan kita juga banyak hal yang kita begitu mengasihi. Kita begitu berharga. Tetapi bukan tidak mungkin. Seringkali hal-hal yang begitu kita kasih, yang begitu berharga itulah yang membuat kita sulit menaati firman Tuhan. Ada seorang anak kecil yang memegang boneka kesayangannya. Ayahnya berkata kepada anak ini, "Nak, bolehkah papa pinjam bonekamu?" Anak itu ragu, dia takut kehilangan bonekanya. Namun karena papanya meminta terus-menerus, akhirnya sang anak memberikan boneka itu kepada ayahnya. Namun ayah juga mengeluarkan hadiah yang begitu berharga, lebih berharga daripada boneka anak itu. Membuat anak itu begitu bersukacita. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita juga diperhadapkan sama seperti anak itu. Ketika Tuhan meminta kita mempersembahkan apa yang paling kita kasih, kadangkala bagi kita itu sesuatu yang sulit untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Tapi sesungguhnya di balik ketaatan, ada sesuatu yang berharga yang Tuhan sediakan bagi kita. Abraham melepaskan apa yang paling ia kasih. Dia memilih Tuhan di atas segala-galanya. Dan dia tidak menunda-nunda untuk menaati apa yang Tuhan katakan kepada dia. Kata dia bangun pagi-pagi, itu memberitahu kepada kita, tidak ada satu keraguan sedikit pun bagi Abraham. Sekalipun itu sebuah pilihan yang sangat sulit, pilihan yang sangat berat. Tetapi bagi Abraham, taat kepada Tuhan di atas segala-galanya. Seorang teolog yang terkenal bernama John Calvin, dia mengatakan sebuah kalimat. Ujian iman yang sejati adalah ketaatan ketika kita tidak mengerti.
Saya ulangi, ujian iman yang sejati adalah ketaatan ketika kita tidak mengerti. Ketika Tuhan meminta kita untuk melakukan, untuk mempersembahkan apa yang terbaik yang ada pada kita untuk Dia. Tentu kita tidak mengerti apa yang akan terjadi hari esok. Abraham juga mungkin dia tidak akan tahu apa yang akan terjadi kemudian. Saya juga tidak akan tahu ketika saya pergi sekolah teologi, kira-kira nanti hidup saya bagaimana, keluarga saya bagaimana. Saya juga tidak tahu dan tidak mengerti. Tapi justru disinilah ujian iman sejati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam mengikut Tuhan berarti kita berkata, Tuhan, Engkau lebih berharga dari semuanya. Ketika kita mengetahui prinsip inilah, kita berani mempersembahkan yang terbaik yang ada pada kita. Yang ada, yang paling kita kasihi kepadanya. Ini poin yang pertama. Yang bisa kita teladani dari hidup Bapak Abraham. Poin yang kedua, harga memilih kebenaran di tengah tekanan dunia. Kita melihat Daniel pasal 3 ayat 15 sampai 18. Daniel 3 ayat 15 sampai 18, demikian firman Tuhan. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ini sebuah kalimat yang sungguh luar biasa untuk menyatakan sebuah iman yang luar biasa kepada Tuhan. Kalaupun Tuhan mau menolong, Tuhan sanggup menolong. Kalaupun Tuhan tidak menolong, saya tidak akan menyembah patung emas yang Raja buat. Ini sebuah pernyataan iman yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Ketika kita bertemu dengan 3 orang tokoh Alkitab yang bernama Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka hidup di negeri asing di Babel. Raja Nebukadnezar, raja yang berkuasa pada waktu itu. Ketika membuat patung emas dan memerintahkan semua orang menyembah. Kalau tidak menyembah, ada hukuman yang siap menanti. Ini artinya apa? Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka di dalam tekanan politik yang luar biasa. Di dalam tekanan yang luar biasa. Mereka bukan hanya diancam mati. Mereka juga akan kehilangan jabatan mereka. Mereka akan kehilangan kehormatan mereka. Mereka akan kehilangan masa depan mereka. Namun, perhatikan jawaban mereka. Hai Raja, kami tidak perlu menjawab. Allah kami sanggup melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak, ketahuilah. Kami tidak akan menyembah patungmu. Itu bahasa yang kita pergunakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Harga yang mereka bayar adalah tetap teguh pada kebenaran. Meskipun resikonya adalah kematian. Tadi pagi, ketika kita mendengarkan firman Tuhan tentang pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus juga memberitahu kepada murid-muridnya bahwa Dia akan mati dan bangkit. Lalu memberitahu kepada murid-muridnya untuk bisa menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa maksud di balik ini semua?
Kalau kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengakui kita sebagai pengikut Kristus, maka kita juga harus belajar untuk menjalani kehidupan dan pelayanan seperti apa yang Tuhan kita hadapi dan lakukan. Ini panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Ada harga yang harus kita bayar. Ada kesulitan yang harus kita jalani. Ada penderitaan yang harus kita alami setiap hari. Ini sebuah peringatan bagi kita. Ini juga sebuah persiapan hati bagi kita. Tapi ini juga sebuah penghiburan bagi kita. Kalau kita memperhatikan seluruh tokoh-tokoh Alkitab yang memenuhi panggilan Tuhan, semuanya harus siap menghadapi penderitaan. Dan kalaupun kematian sudah siap kita hadapi, maka percayalah, tidak ada masalah lain lagi yang menjadi masalah berat di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita mengerti prinsip firman Tuhan mengatakan, mati adalah keuntungan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, harga yang Sadrak, Mesak, Abednego hadapi, mereka berani bayar dengan tetap teguh pada kebenaran, meskipun ada resiko yang harus mereka hadapi. Mereka tidak mau kompromi. Dunia berkata, ikut arus saja, nanti kamu selamat. Tetapi mereka memilih untuk taat kepada Tuhan dan rela mengorbankan nyawa mereka. Saudara-saudari, mungkin hari ini kita tidak diancam oleh api yang menyala-nyala. Tapi kita sering juga ditekan oleh hal-hal kompromi. Melihat kejahatan yang terjadi di balik perusahaan yang kita alami. Yang kita kerja di sana, kita melihat ada kesempatan korupsi, itu ada. Kemudian berbohong demi keuntungan. Kita juga malu mengakui iman kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah teman dan sahabat kita. Harga mengikut Tuhan adalah berani berkata, saya memilih kebenaran meskipun dunia menolak aku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, poin kedua, memberitahu pada kita ada sebuah harga sebagai pengikut Kristus, memilih kebenaran di tengah tekanan masyarakat, di tengah tekanan dunia ini. Apapun itu terjadi, kita tetap teguh. Walaupun masalah yang kita hadapi mungkin begitu berat, tidak selesai, aku tetap beriman pada Tuhan. Kalau Tuhan menolong, saya mensyukurinya. Kalau Tuhan tidak menolong, saya tetap setia kepada Tuhan. Kita dengarkan sebuah cuplikan yang beberapa waktu ini lagunya cukup viral. Kita akan sama-sama mendengarkan. Lagu ini sudah sangat terkenal. Ya, kalau kita bisa menyanyikannya, kita sama-sama pelan-pelan menyanyikannya. Judulnya, Walau Gunung Tak Berpindah. Apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat di dada,
rencanamu terindah. Harimu takkan pernah. Ku bertanya. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini pelan-pelan ya. Maka masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, yang selalu bekerja. Mataku tak melihat, maupun gunung itu tak berpindah. Tak percaya Kau yang punya kuasa, sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Pun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Nimu akan pernah berubah. Yang aku pegang, yang setia. Pun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kuasa. Ku dalam lembah kelam, asal Kau di sampingku. Pun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Hadimu kan pernah berubah. Aku pegang padamu Tuhan yang setia. Ini sungguh sebuah lagu yang menguatkan kepada kita. Jangan berpikir kalau kita punya iman yang besar, memindahkan gunung itulah yang terbaik. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sekalipun gunung itu belum berpindah ataupun tidak berpindah, dan kita tetap percaya, ini sesuatu hal yang luar biasa. Ini sesuatu hal yang indah di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, menjadi pengikut Kristus, tidak selamanya doa yang kita panjatkan Tuhan langsung menjawabnya. Ketika kita menghadapi kesulitan dan masalah, kadangkala kita sudah berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi masalah itu tetap ada. Tetaplah percaya. Poin yang terakhir kita akan bersama-sama belajar. Ada upah, kemuliaan di balik penderitaan. Ayub 23 ayat 10 yang akan menjadi landasan renungan kita di poin yang ketiga ini. Saya yakin dan percaya kita mengenal siapa Ayub ini. Ayub seorang yang saleh. Tetapi dalam satu ketika hidupnya hancur. Anak-anaknya meninggal, kekayaannya lenyap,
kesehatannya hilang, dan sahabat-sahabatnya juga malah menuduhnya orang berdosa. Ayub tidak mengerti mengapa semua ini terjadi. Tapi di tengah-tengah kegelapan itulah dia mengucapkan sebuah kalimat yang penuh iman. Ayub 23 ayat 10. Ia mengetahui jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan keluar seperti emas. Saudara-saudari yang terkasih, emas tidak dimurnikan di tempat yang nyaman. Ia dimurnikan di dalam api. Semakin panas apinya, semakin murni hasilnya. Saudara-saudari, ketika kita menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan dan pelayanan kita, sesungguhnya Tuhan tidak sedang menghancurkan kita. Tuhan sedang membentuk kita. Amin. Upah dari mengikut Tuhan tidak selalu instan. Bagi Ayub, upahnya bukan langsung berupa kesembuhan dan harta kembali berlipat ganda. Upahnya adalah pengenalan dia akan Tuhan yang lebih mendalam. Dan di akhir cerita, Tuhan memulihkan Ayub 2 kali lipat. Tapi lebih daripada itu, Ayub mendapat kemuliaan. Dia melihat karya Tuhan yang nyata dalam kehidupan dia. Dengan kata lain, ada jauh lebih berharga daripada apa yang kelihatan. Pengenalan dia dengan Tuhan. Pemahaman dia akan karya Allah di dalam kehidupan dia. Melampaui segala sesuatu yang dimiliki, yang bisa dilihat dengan kasat mata. Daud di masa tuanya, dia pernah mengatakan sebuah kalimat. Di masa mudanya dia begitu menghadapi berbagai tantangan, mujizat demi mujizat. Singa dia taklukkan. Beruang dia taklukkan. Goliat yang besar dia kalahkan. Tetapi masa tuanya dia tidak mendambakan itu semua. Dia hanya butuh apa? Keintiman dengan Tuhan. Sama seperti seorang bayi. Sama seperti seorang anak yang disapih ibunya. Yang disusui oleh ibunya. Dan bagi dia itu sudah melampaui segala-galanya. Inilah tingkat kerohanian yang tertinggi. Bagi seseorang di dalam pertumbuhan rohani dengan Tuhan. Yaitu intim dengan Tuhan. Dan tidak lagi mementingkan yang lain. Mujizat-mujizat bukan itu yang terpenting. Tetapi keintiman dengan Tuhan itulah melampaui semuanya. Ayub memperoleh itu semuanya. Ketika dia melewati masa-masa penderitaan. Sekalipun Tuhan memulihkan kekayaannya. Memulihkan anak-anaknya. Dan bahkan menyembuhkan sakit penyakitnya. Dan bahkan pun menghukum orang-orang yang mencela dia. Tetapi bagi Ayub yang terpenting adalah kemuliaan yang Tuhan berikan bagi dia ketika dia semakin mengenal Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita menderita mengikut Kristus, ada harga yang harus kita jalani. Itu ada sebuah dapur peleburan. Tuhan tidak membiarkan kita terbakar sia-sia. Di balik penderitaan ada kemuliaan. Upah kita adalah karakter kita yang dimurnikan. Iman yang semakin dikuatkan. Dan pada waktunya Tuhan akan bertindak. Kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Dari 3 tokoh Alkitab. Ataupun 3 kisah tokoh Alkitab ini. Dalam mengikut Tuhan ada harga yang harus mereka bayar. Ada pengorbanan seperti Bapak Abraham. Ada tekanan penguasa untuk kompromi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada penderitaan yang tidak kita mengerti sama seperti Ayub. Tetapi ingatlah, ada upah yang Tuhan berikan jauh lebih besar. Abraham mendapatkan keturunan yang lebih banyak dan rencana Allah yang tergenapi dan melalui dia bangsa-bangsa diberkati. 3 pemuda itu melihat anak Allah berjalan bersama mereka di dalam api. Mereka dipercayakan lebih besar lagi.
Kemudian Ayub pulih dan mengenal Tuhan lebih intim. Jadi saudara-saudari yang terkasih, jangan takut membayar harga mengikut Kristus. Jangan takut membayar harga untuk tetap setia kepada Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah berhutang untuk setiap kita yang taat kepada firman-Nya. Ketika kita menaati Tuhan dan kita membayar harga, Tuhan tidak akan pernah berhutang untuk segala sesuatu ketaatan yang kita jalani. Sebagai penutup, saya akan membacakan sebuah puisi untuk Bapak Ibu Saudara. Puisi ini berjudul, Engkau Tidak Sendiri. Ketika Tuhan memanggilmu berjalan, bukan di jalan mudah yang menyenangkan, melainkan jalan sunyi penuh air mata. Ingatlah, kau tidak sendiri selamanya. Ketika engkau diminta melepaskan, apa yang paling erat kau genggam dan pertahankan. Saat hatimu terasa remuk dan terluka, ingatlah Tuhan bekerja di dalamnya. Ketika dunia menekanmu untuk tunduk, dan imanmu terasa lemah dan terpuruk, tetaplah berdiri walau harus sendiri. Sebab surga berdiri menemani langkahmu dengan pasti. Ketika api kehidupan membakar jiwamu, dan engkau merasa hampir hilang kekuatanmu, jangan takut di tengah nyala yang menguji, sebab dia berjalan bersamamu di sana dengan pasti. Suatu hari kelak semua akan berubah. Air mata diganti kemuliaan yang indah. Pengorbanan menjadi sukacita abadi. Dan kesetiaan berbuah kekekalan sejati. Kira puisi ini juga memberkati Bapak Ibu Saudara. Dalam menjalani kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, ada harga yang harus kita bayar, ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Bapa pada sore hari ini. Engkau mengajarkan kami arti harga dan upah mengikut Engkau. Bapa, berikanlah kami iman seperti Bapa Abraham. Berikanlah kami keberanian seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapa, berikan kami ketekunan sama seperti Ayub. Tolong kami untuk tetap setia apapun harganya. Karena kami percaya upah-Mu sungguh besar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.